Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Asteranto Jakarta Bima. Pemersatu pendekar pesilat tarung Real Factory seluruh Indonesia. Sugeng enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing dengan Bima NF. Kali ini yang ingin Bima NF bahas adalah tentang kreator baru yang muncul di dunia YouTube. Hanya saja dia cukup menggemparkan dunia persilatan, terutama dari 4 pilar perguruan dan organisasi yang berasal dari Jawa Timur, yang itu adalah sebenarnya menjadi sorotan awak media. Hanya saja munculnya dia ini dia membawa sebuah karakter yang ini cukup kontroversi menurut saya. Karena apa? Karena kita tidak tahu kejelasan dia itu warga dari perguruan atau organisasi apa. Hanya saja dia menggunakan seragam kebesaran kita semua. Jadi seragam yang dia gunakan ini adalah seragam dari PSHT, seragam dari IKSPI, dan seragam dari Pagar Nusa. Bisa disebut saja konten kreator yang bernama Mbah Gimbal ya. Saya sebenarnya mendapatkan informasi ini dari dulur-dulur yang mendm saya. Sebenarnya saya tidak memonitor konten kreator ini karena satu, karena saya emang benar-benar tidak mengenal beliau. Dan yang kedua, ini kalau saya lihat dari channel YouTube-nya, mungkin ini adalah channel YouTube baru ya, karena subscribernya baru 1000 atau hampir 2000. Jadi saya benar-benar tidak monitor. Kalaupun tidak kenal, walaupun tidak kenal, apabila dia subscribernya sudah banyak, mungkin saya bisa tahu lah. Dan mungkin konten kreator yang lain juga belum tahu ini siapa. Jadi kenapa sih kok dulur-dulur mendm saya atau meminta saya untuk menanggapi hal yang beliau lakukan ini? Karena ya menurut dulur-dulur saya adalah konten kreator yang paling sensitif terhadap hal-hal yang menyangkut 4 pilar dari Jawa Timur ini dulur-dulur. Jadi ini yang pertama adalah tanggapan saya mengenai sosok beliau Mbah Gimbal ini ya. Jadi kalau saya pribadi dulur-dulur, saya udah melihat beberapa video dia. Kalau saya menyimpulkan sih, dia ini hanyalah guest star. Jadi dia ini hanyalah ibaratkan bintang tamu lah dalam acara yang diselenggarakan oleh PSHT, Pagar Nusa, dan IKSPI. Jadi ketika acara tersebut, beliau ini hanya diseragami, istilahnya seperti itu. Jadi hanya suruh memakai seragam atau memakai kaos yang melambangkan perguruan atau organisasi yang bersangkutan supaya lebih terlihat kedekatannya. Karena sebenarnya ini adalah bukan hal yang baru. Seperti artis-artis yang di situ itu mengisi acara yang tamunya itu mayoritas dari perguruan atau organisasi, pasti dia diseragami atau dikostumi yang sesuai dengan organisasi atau perguruan yang datang di acara yang tersebut. Ada Mas Didi Kempot, dia mendatangi acara Kejurnas Pagar Nusa, lalu bahkan dia angkat sebagai duta Pagar Nusa, yang padahal dia itu bukan warga Pagar Nusa ya kan. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh artis yang menggunakan embel-embel organisasi atau perguruan itu hanya untuk gimana ya, supaya hubungan antara
bintang tamu dan penonton ini dekat, istilahnya seperti dulur-dulur. Sebenarnya di dunia entertain itu sudah biasa dulur-dulur. Karena apa? Karena itu adalah untuk menarik perhatian dari orang-orang yang bersangkutan. Misalnya dia memakai seragam Mika SPI, ya itu dia tujuannya untuk menarik perhatian dari dulur-dulur KSPI. Dan begitu juga dengan Pagar Nusa, PSHT dan yang lainnya. Jadi kita harus gimana ya? Menanggapinya tuh bukan saya tuh mengajak dulur-dulur untuk menyepelekan, bukan. Saya tahu perasaan dulur-dulur semua, tapi menurut saya pribadi itu adalah hal yang jangan terlalu dibesar-besarkan lah. Itu adalah pendapat saya apabila dipandang dari segi dunia visual atau sosial media. Tapi kalau dipandang dari segi sosial masyarakat memang kurang etis. Karena apa? Karena seragam kebanggaan itu tidak sembarang orang boleh memakai ya. Mungkin Mbah Gimbal sendiri nanti juga menonton video ini. Jadi kita itu untuk bisa memakai seragam kebesaran organisasi atau perguruan kita itu memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi apabila hanya dipakai untuk menarik massa atau menarik perhatian dari organisasi atau perguruan lain, itu ya menurut saya kurang etis. Walaupun sebenarnya sebagian orang itu pasti bisa menilai mana yang sifatnya itu untuk benar-benar persaudaraan, mana yang sifatnya itu hanya untuk bisnis seperti itu. Dan untuk menghindari perpecahan antar saudara atau antar anggota sama organisasi dan perguruan dulur-dulur, jadi anggapannya kita seperti ini dulur. Beliau itu kan entah itu datang sendiri atau beliau itu diundang, intinya kan di situ ada warga-warga yang tahu lah. Dan hadirnya orang-orang sekitar yang di situ adalah benar-benar warga atau anggota asli dari organisasi atau perguruan tersebut, itu menurut saya sudah bisa dipertanggungjawabkan untuk kehadiran dari Mbah Gimbal ini ketika dia menggunakan sakral. Jadi seperti Mas Didi Kempot menghadiri acara Kejurnas, ya kan, acara Kejurnas, dan beliau itu bukan warga Pagar Nusa, tapi beliau memakai seragam Pagar Nusa. Tapi kan di situ beliau didampingi oleh warga Pagar Nusa, jadi tidak masalah. Begitu juga dengan artis-artis yang mengisi acara, yang tamunya di situ adalah organisasi atau perguruan yang bersangkutan, yang seragamnya dipakai. Di situ kan ada warga. Jadi semua orang pasti tahu lah, oh ini sifatnya hanya untuk mempromosikan gitu. Oh ini sifatnya hanya untuk entertain, seperti itu dulur-dulur. Jadi bukan saya ini membela Mbah Gimbal atau bagaimana, bukan. Jadi tergantung nanti bagaimana kita menanggapinya dan bagaimana Mbah Gimbal itu menyikapinya. Menurut saya ini adalah sebenarnya bukan hal yang baru. Tapi karena memang sekarang ini lagi gencar-gencarnya dunia YouTube, ya kan, munculnya konten kreator baru yang serasa kita itu kalau membawa nama organisasi atau perguruan itu sangat mudah sekali naiknya, karena masanya memang sangat luar biasa. Dan semakin nyeleneh akan semakin cepat naik apabila dia muncul dengan karakter misalnya warga PSHT, tapi dia hanya memberikan tutorial atau cara mengatasi begal dan segala macam. Mungkin akan biasa, tapi apabila dia muncul sebagai konten kreator PSHT yang seperti saya ini adalah seorang rapper, dan mungkin akan muncul seperti Mbah Gimbal ini yang saya sendiri juga kurang tahu ini warga sungguhan atau bukan, tapi dia dengan karakter yang gimbal dan dia bisa berkecimpung dengan masyarakat banyak, itu justru malah akan cepat naik. Oke, terima kasih dulur-dulurku. Jadi intinya adalah tergantung bagaimana kita menyikapi dari sosok Mbah Gimbal ini. Kalau saya pribadi sih, menurut saya ini adalah hal yang biasa. Tapi apabila dulur-dulur membiarkannya, jadi abaikan aja lah, nggak penting, istilahnya seperti itu lah kasarannya ya, itu justru malah dia akan meredup dengan sendirinya. Apabila ada perkataan saya yang menyinggung atau bahkan tidak berkenan di hati, termasuk Mbah Gimbal sendiri sebagai konten kreator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton video terbaru dari Bima ANF. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bima ANF untuk mengikuti video terbaru dari Bima ANF, dan pastinya untuk mempersatukan para pesilat di seluruh Nusantara. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton. Salam bersaudara.